Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kaum muslimin wal muslimat, saya haturkan salam takzim, salam hormat. Dan kepada teman-teman Kristen, saya doakan antum semua, Allahu yahdikum. Mudah-mudahan Allah memberikan kalian hidayah dengan dijamah, dilawat, difilah, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah." Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu mereka mengatakan ini dari Allah, ya. Mereka menjual firman Tuhan dengan harga yang cukup murah. Teman-teman, pada kesempatan malam hari ini temanya adalah Nabi yang tidak asli, Rasul yang tidak asli yang dijanjikan oleh, ingat, jangan panggil Yesus, karena Yesus dalam bahasa Ibrani itu adalah ini kuda. Jadi panggillah Nabi kita, panggillah orang yang kita cintai, Yeshua HaMashiach, bahasa Ibrani. Bahasa Aramaik, De Iso Mesiho, bahasa Arab, Isa Al-Masih. Jadi silakan teman-teman jangan panggil Yesus, ya, itu ini kuda dalam bahasa Ibrani. Jadi kita panggil Yehoshua. Nah, menurut Yehoshua ada seorang nabi Pelse, ya, yang akan mendatangi murid-murid dan dia menyamar seperti domba. Tidak pernah ada seorang yang mendatangi murid-murid Yesus yang menyamar seperti domba. Nah, kita harus identifikasi dulu apa itu domba. Domba adalah istilah bagi orang yang mengikuti Kristus yang jadi Kristen. Itulah disebut domba, ya. Nah, teman-teman, kenapa saya membaca Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79? Karena biasanya pendeta-pendeta, jemaat-jemaat yang awam itu menggunakan 2 Petrus 2 ayat ke-4. Ternyata 2 Petrus 2 ayat ke-4, kemarin saya kurang puas kalau berdua ini terlalu lama. Kalau 1 lawan 1 kita kejar nih, Rudi. Saya lompat dari atas Monas kalau ada goa, ya, di dalam bahasa Yunani 2 Petrus 2 ayat ke-4. Ya. Saya tanya kepada si Rudi, saya kejar pertanyaan yang kemarin, Seira itu dalam bahasa Yunaninya harusnya diterjemahkan apa? Karena kalau saya melihat di dalam 2 Petrus 2 ayat ke-4 itu Seira itu bukan diterjemahkan menjadi goa, harusnya adalah rantai. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah chains. Sebutkan literasi, sebutkan sumber di dalam 2 Petrus 2 ayat ke-4, kenapa diterjemahkan jadi goa? Nih Rudi, perhatikan. Ini adalah Bible Interlinear. Coba Anda lihat. Ya, Seirais itu artinya adalah in chains, rantai-rantai. Makanya kalau kita melihat, teman-teman, ya, kalau kita melihat di dalam 2 Petrus 2 ayat ke-4, ya, kita lihat di dalam ayat, ya, ayat itu Alkitab yang terbuka. Maka inilah terjemahan yang benar. Coba teman-teman, ya. Sebab jikalau Allah saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan melempar mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan. Kok bisa Seirais diterjemahkan jadi goa? Ya, kenapa kok bisa? Ini dari mana ini kata goa? Sedangkan terjemahan yang benar adalah rantai kegelapan. Kenapa direvisi? Kenapa dirubah jadi goa? Ini adalah bentuk ketidakjujuran, bentuk penyesatan, bentuk manipulasi dari bapak-bapak gereja yang dalam hal ini yang mempunyai otoritas untuk menerjemahkan Bible. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu adalah Serais. Serais itu adalah in chains. Kenapa jadi goa? Goa itu dalam bahasa Inggrisnya cave. Cave. Kenapa ini jadi goa? Nah, itu saya mengejar yang kemarin. Adapun hal-hal berikutnya maka akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Terpujilah Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina. Allahumma shalli wa sallim
wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Wallam. Sudah lama aku nggak mendengar nandar ilmu wallam. Udahlah, jangan ini ya. Pencet. Ya. Giliranku lagi. Kalau giliranku kau yang mencet, kalau giliranku aku yang mencet. Semakin lama kau pencet, semakin lama. Hah? Ya, boleh. Ya. Nah, oke. Terima kasih kawan-kawan ya. Kayaknya opening ini langsung menyilang kulihat. Sinandar membawa surah 2 ayat 79. Kitab suci mana yang enggak ditulis tangan manusia? Al-Quran itu ditulis manusia. Mana jatuh dari langit. Sedangkan kalian mengatakan ada 4 penulis Al-Quran. Mana ada kitab jatuh dari langit? Percetakan apa yang membuat itu? Percetakan Tuhan. Yang kau pegang, tunjukkan dulu Al-Quranmu. Siapa yang menulis itu? Itu diketik, sudah pakai komputer. Pahami dulu. Gak ada kitab suci yang gak tertulis. Gak ada kitab suci yang gak dijual. Gak ada kitab suci yang gak dikatakan dari Tuhan. Pakai, mikir dong, mikir ya. Nah, kemudian dia bicara 2 Petrus 2. Kawan-kawan, inilah lucunya Sinandar. Dia ngambil AYT, gak mengambil TB. Kalau AYT memang begitu Nandar. Kubalikkan sama kau. Jadi di AYT itu diterjemahkanlah ke dalam bahasa Ibraninya. Bentar ya, mana ini? Ini 2 Petrus 2 Nandar. Yang kau ambilkan AYT ini. Ya. Karena memang dibuat sini ke dalam rantai kegelapan. Apa itu rantai kegelapan? Kau lihat di sini Nandar. AYT tadi. Sebentar. Namanya itu adalah, sebentar ya. Ini AYT ya. Alah ini. Rantai kegelapan. Mereka ke dalam rantai. Rantai dipisah dengan kegelapan Nandar. Zophos. Tetapi kalau TB, kau ambil TB itu kan ini langsung Gregnya aja lah. Greg WH dengan Greg SR. Ini sama. Artinya apa? Seira. Di sini apa dibilang goa-goa? Maka gimana kalau Nandar ini juga seira? Artinya apa? Goa-goa. Kalau kau klik pun 4577 ini, maka kau akan temukan 2. Kalau kau pakai TB goa-goa. Kalau kau pakai AP change. Kenapa rupanya Nandar apa yang salah? Tergantung kau mau membuat penempatannya kemana. Ya. Nah begitu Nandar, kita langsung ya. Sekarang ada firman Tuhan mengatakan dia mengaku Mesias dan dia datang bagi orang Israel. Hanya satu yang datang kepada orang Israel dan mengaku dia Mesias selain Yesus. Siapa? Nabi Isa, bukan Muhammad. Saya tidak pernah bilang Muhammad, sekarang Nabi Isa. Kau buktikan Nabi Isa itu hidup tahun berapa, baru ku akui bukan Nabi Isa yang dimaksud. Nabi Isa kan mengaku Al-Masih juga, tapi dia nggak mau disalib. Dia terangkat ke surga karena ke langit kedua. Inilah Nabi palsu dan dia datang kepada Bani Israel. Cuman Bani Israel yang di mana? Yang di tanah Arab. Bukan Bani Israel yang adalah bangsa Israel. Bedakan bangsa Israel dengan Bani Israel. Yang di tanah Arab itu ada juga kelompok manusia berorang Israel. Itulah dinamakan Bani Israel. Dia datang menyamar menjadi domba kan, serigala berbulu domba kan. Makanya kau buktikan dulu Nabi Isa ini hidup di masa pemerintahan siapa. Kalau kau tidak bisa membuktikan, saya menduga, bukan menduga lagi, karena firman Tuhan begitu. Ada nabi yang datang mengaku dia Al-Masih, tapi ajarannya berbeda untuk menyesatkan orang. Siapa? Isa. Nah ini Nandar. Buktikan dulu hidup di masa pemerintahan siapa. Setelah kau dapat membuktikan ini loh, Nabi Isa hidup di masa pemerintahan Syanu, baru kita bisa tentukan, oh iya, cerita misalnya hidup di dalam Romawi. Oh benar, berarti ada yang palsu, ada yang asli.
Oh tidak, hidup di bawah pemerintahan Romawi. Berarti ada yang KW, ada yang nomor 1 yang asli. Bukan palsu tapi KW. Pahamin Nandar ya. Tugas kau berat malam ini Nandar, kubal-bali kau. Nah inilah. Dan kawan-kawan mohon ya, kami hanya berdiskusi. Kalau ditangkap Pak Polisi, Poltabes Kota Medan terutama, jangan kau tangkap orang Kristen doang. Kami sama-sama memproduksi. Undang-undang ITE mengatakan barang siapa membuat tersiarkan. Rudi Simamora itu keliru. Yang ditangkap dia sendiri, lawan debatnya nggak ditangkap. Nggak bisa itu. Cop. Nah, jangan merajuk kalau debat merajuk.